dumadi bukane kang wiworo Kemurkaan Amangkurat Agung pun semakin menjadi-jadi dengan kenyataan masih adanya orang-orang yang menentang keputusan pemerintahannya. Dia menganggap bahwa di kalangan istana sendiri masih saja ada kerabat yang ingin merongrong kewibawaan dan mengkhianatinya. Maka seperti biasanya, dia pun melancarkan kebijakan penghukuman dan pembunuhan kepada orang-orang yang dianggap menentangnya. Banyak kaum tua yang dicurigai sebagai penghasut yang harus menerima akibatnya. Kini, dengan desas-desus rencana penggulingan kekuasaan yang terdengar di telinganya, membuat Amangkurat Agung harus berpikir keras untuk menyingkirkan para kerabat istana dari kemungkinan akan melakukan pemberontakan. Peranan putra mahkota dalam pemberontakan itu sebenarnya telah dicurigai oleh pihak susuhunan Amangkurat Agung. Tetapi sang raja sendiri perlu bukti-bukti yang cukup lagi untuk mempercayai tuduhan-tuduhan tersebut. Yang jelas, dia sendiri memperketat pengamanan dan keselamatan bagi dirinya sendiri. Perlindungan pun dibuat sedemikian ketat dan kuat sehingga tidak sembarang orang dapat bertemu langsung dengannya. Dia pun berharap agar putranya itu tak memiliki kesempatan untuk membalas dendam terhadap dirinya karena masalah pencabutan gelar Adipati Anom beberapa tahun yang lalu, sehingga hubungan ayah dan anak menjadi tidak akur lagi. Amangkurat Agung pun mencurigai para pamannya hendak melakukan perbuatan khianat terhadapnya dengan menghasut untuk memusuhi dan melakukan penentangan. Sepertinya mereka semua berupaya untuk mempercepat pergantian kekuasaan dengan mendukung Raden Mas Tejoningrat menggulingkan kedudukannya sebagai Raja Mataram. Maka siasat pun dibuat sedemikian rupa bersama orang-orang kepercayaannya. Beberapa bulan terakhir, kecurigaan memang mengarah pada Raden Mas Tejoningrat yang tetap enggan untuk datang menghadapnya. Amangkurat Agung menerima laporan bahwa beberapa orang penting dan berpengaruh seringkali diam-diam mengadakan pertemuan dengannya. Pada sebuah malam, pertemuan penting pun segera digelar di Pasewaan Sitinggil untuk membahas pemberangkatan pasukan Mataram sebagai usaha meredam pemberontakan di pesisir utara bagian timur itu. Sudah menjadi keputusannya bahwa yang akan berangkat memimpin pasukan Mataram adalah beberapa kerabat istana yang dicurigai mengganggu pemerintahannya. Di antaranya
adalah Pangeran Purbaya, Raden Mas Tejoningrat, dan Raden Mas Singosari. Mereka bertiga diharuskan turut serta berperang dengan pengawalan pasukan mereka sendiri. Apapun masalahnya, Amangkurat Agung memutuskan menunjuk Raden Mas Tejoningrat sebagai pimpinan pasukan yang dikirim untuk menghancurkan kekuatan Trunajaya di wilayah pesisir Brangwetan. Jika benar dia akan memberontak terhadap orang tuanya sendiri, maka aku sudah ikhlas kehilangan suatu anak itu. Biarlah dia mati dalam medan peperangan. Kalaupun benar dia menjalin kerjasama dengan Trunajaya, maka dia tak akan mungkin melakukan perang pura-pura karena ada pangeran-pangeran lainnya. Demikian siasat Amangkurat Agung untuk membuktikan keterlibatan sang anak sulung dalam rencana pemberontakan tersebut. Dia tahu bahwa kedua anak itu pun tidak lagi pernah rukun dan saling bertegur sapa sejak kejadian yang melibatkan Raden Ayu Balitar, istri Pangeran Singosari.